Tidak sekolah tidak mengapa, tidak kursus juga tidak mengapa. Yang penting adalah Anda harus tahu setiap komponen ini namanya apa. Cara mengukurnya bagaimana, serinya apa saja, masangnya bagaimana. Ini dipasang pada rangkaian apa saja. Harus tahu setiap komponen, harus mengetahui secara detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Latih Kampung. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit ya, terkait dengan beberapa keluhan teman-teman yang masih gagal, khususnya bagi teman-teman pemula di dunia servis elektro, lampu maupun elektro yang lain, ataupun servis aki dan yang lainnya. Keluhannya masih terkendala masalah teknis, belum berhasil dalam memperbaiki ini itu. Oke, siapapun kita, saudara-saudara ya, sebenarnya kita ini punya potensi yang sama, bisa tanpa sekolah dan ahli tanpa kursus. Jadi kursus itu hanya mendulang, sekolah itu hanya menunjang untuk sebuah skill atau keahlian. Siapapun bisa ahli, siapapun bisa menguasai, walaupun belajar otodidak. Termasuk teman-teman yang sekarang ini masih sering mengalami kegagalan dalam mengerjakan sesuatu. Sebenarnya nggak gagal, hanya merasa gagal, itu kalau saya mengatakan. Oke, apa syaratnya teman-teman? Bagaimana bisa ahli, bisa mampu tanpa sekolah, tanpa basic keilmuan di bidang itu, maupun tanpa kursus. Ada beberapa syarat ya, mungkin Anda harus mengalokasikan waktu untuk hal ini. Dan siapapun Anda sekarang ini bukan masalah ya. Ini saya sampaikan beberapa kasus, baik yang pernah ikut saya ya, tidak ada basic ilmu kelistrikan, tidak ada, elektro juga tidak ada, karena melakukan hal-hal ini akhirnya dia bisa ahli dan betul-betul menguasai. Ini apa syaratnya? Yang pertama adalah mau belajar. Bagi Anda teman-teman yang masih pemula mencoba gagal, itu sangat-sangat wajar. Anda belum berhasil, sangat-sangat wajar. Itu bagian dari proses belajar teman-teman. Anda harus belajar. Belajar apa? Ya belajar dari mana, dengan apa ya, dengan melihat, mendengar, dan bertanya seputar apa yang kita pelajari. Kalau kita belajar elektro ya tanya, mendengar tentang elektro, kemudian melihat seputar servis elektro, penjelasan per komponen. Harus tahu detail walaupun tidak sekolah. Ini namanya apa, misalkan ya, namanya ini apa, cara ngukurnya bagaimana, fungsinya untuk apa saja, diterapkan pada rangkaian apa saja, harus menguasai detailnya. Elko misalkan, Elko cara mengukurnya seperti ini, gunanya untuk begini, kalau di listrik untuk ini, kalau di power atau TV untuk ini, tergantung diletakkan di mana. Kalau di kipas digunakan untuk di sini, misalkan kalau menggunakan kapasitor dan seterusnya. Jadi tidak apa-apa Anda sekarang belum bisa, tapi Anda mau belajar mengetahui namanya, cara mengukurnya, guna dan fungsinya ya. Ini penting ya. Dan insya Allah ketika Anda melakukan seperti ini, insya Allah akan lambat laun akan bisa ya. Semuanya berproses dari itu, tidak aki, tidak elektro ya, dari hobi dulu, kemauan, coba-coba itu. Selanjutnya teman-teman, yang kedua adalah terus mencoba dan banyak melakukan, banyak berlatih. Ketika Anda gagal ya nggak apa-apa, proses saja, dicoba lagi, tanya lagi, merenung, berhenti sebentar ya, berhenti sebentar, dilihat lagi apa yang gagal, tanya lagi sana sini di media online atau ke teman ya. Mengerjakan TV, mengerjakan lampu, mengerjakan apapun, ya dari bertanya dulu, mendengar dulu, masukan-masukannya dipelajari, teorinya dimengerti, kemudian dilakukan. Kok gagal ya wajar ya, gagal kurang gimana, saya baru melakukan ini tidak apa-apa. Karena masalah itu sulit ketika kita memang awal-awal saja.
mengerjakan masalah itu. Kesalahan starter misalkan lampu ya, mati starter, merah pangkalnya, kemudian hidup kok nyala merah, ini apanya. Kalau belum tahu sulit. Begitu tahu sekali, yang kedua, ketiga, keempat itu hafal gampang. Kalau jujuk, ya, oh kayak begini langsung jujuk, tek langsung dituju ya gitu. Oh ini ada suaranya kayak gini langsung dituju. TV dengan penampakan di layarnya, oh begini gini, layarnya kok nggak mau penuh, hanya sebesar apa namanya telapak tangan. Oh ini bagian vertikalnya bermasalah, langsung dituju ke sana ya. Itu artinya apa? Permasalahan itu sulit ketika kita belum mengerjakan. Maka yang terpenting adalah mempelajari sekali lagi per item komponen, kemudian per blok bagian dari mesin. Dan syarat ahli adalah tidak sekolah nggak apa-apa, yang penting banyak melakukan. Belajar, merenung, melakukan kok gagal, merenung lagi apa ini yang keliru, apa yang ini keliru. Tahu sejarahnya Honda ya, Honda itu berhasil tidak hanya sekali dua kali gagalnya, lebih dari 90 kali gagal, baru yang terakhir berhasil. Itu artinya memberikan pelajaran pada kita untuk terus belajar saudara ya. Terus terang saya ada mungkin ratusan ya yang sekolah yang kursus apa namanya perlampuan ya. Tapi yang terus melakukan hanya segelintir ya, yang berhasil ya yang terus itu. Kita hanya melihat apa ya, yang terus melakukan walaupun awalnya nggak tahu, terus melakukan ya ahli, betul-betul ahli ya. Termasuk teman-teman seangkatan sekolah dulu tahun 97-98 itu ya banyak di sekolah perelektronikan ya. Tapi berapa gelintir yang melanjutkan? Hanya segelintir. Sebagian besar sudah tidak melakukan, bahkan melupakan dunia yang dulu pernah dipelajari, dulu yang pernah menghabiskan waktu 3 tahun untuk belajar, belum tambah kursus lagi kalau yang kursus, belum tambah sekolah lagi kalau yang D3 atau D1 ya, lebih lama lagi. Artinya apa saudara-saudara? Kita harus belajar cepat dan harus terus melakukan. Gagal merenung lagi, gagal merenung lagi. Jadi ini ya teman-teman yang masih gagal, semangat. Kalau saya keliru menjelaskan, ya saya mohon maaf ya. Saya hanya menyemangati, apalagi yang bertanya mungkin kurang detail, harus detail ya. Oh ini mereknya ini kurang, sudah dilakukan ini. Jadi teman-teman tanya di grup Facebook, tanya di grup WA, langsung tahu. Syukur ada videonya, syukur ada penggalan fotonya. Teman-teman yang sudah ahli berbaik hati mau memberikan saran masukan, oh itu bagian ini mas, oh ini komponen ini yang rusak, ini bagian dari proses pembelajaran. Itu ya teman-teman, barangkali ngobrol ngalor ngidul tidak terasa. Ini suasananya masih suasana bulan puasa ya. Ya banyak sekali, baik yang elektro maupun yang perakian, perlampuan maupun perakian, syaratnya adalah mau belajar. Alokasikan waktu Anda untuk download, untuk melihat YouTube, untuk bertanya, bahkan untuk berkunjung ke tempatnya kalau perlu ya. Ini perlu waktu, perlu biaya, enggak apa-apa agar kita bisa berkembang. Kadang ya harus belajar kursus apa ya, bagus-bagus saja mendukung, bukan jaminan ya. Yang kursus ratusan lebih nyatanya juga nggak bisa, yang nggak kursus gelintiran orang tapi nyatanya juga ahli banyak. Yang kursus kemudian juga mau terus belajar ya tentu lebih efeknya lebih mendalam ya, belajar teorinya, detailnya, pengukurannya sampai detail dan terus melakukan, insya Allah ya akan pakar. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan sedikit ocehan ini bermanfaat. Jadi tetap semangat. Gratis maunya ya nggak apa-apa, sabar dalam proses, nggak berbayar ya nggak apa-apa, sah-sah saja dan bisa-bisa saja, yang penting terus melakukan ya, nggak harus mengeluarkan uang banyak untuk bisa, tapi yang jelas untuk bisa, untuk ahli harus terus melakukan, sekolah maupun sekolah di sekolah formal, yang penting belajar dan bertanya, jangan sombong kalau sudah tahu, jangan pelit berbagi kalau sudah mengerti. Itu saja barangkali. Semoga Allah SWT menerima puasa kita, menerima kerja-kerja kita, belajar kita, semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.